Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak ya, pada pagi hari ini kita akan belajar mata pelajaran SKI ya, kelas 3 semester ganjil. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang teori-teori masuknya Islam di Indonesia. Nah, namun sebelumnya ya kita akan membahas terlebih dahulu atau mereview sedikit ya tentang awal mula Islam itu lahir dan berkembang hingga ke berbagai negara. Nah, lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia. Nah, jadi agama Islam itu ya pertama kali lahir di Jazirah Arab, yaitu di kota Mekah. Nah, agama ini pertama kali diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW ya sekitar abad ke-7 Masehi. Nah, dan pada awal perkembangannya, agama Islam itu sangat ya ditentang oleh masyarakat Mekah, ya, terutama oleh pemimpin-pemimpin suku Quraisy. Nah, banyak cara yang dilakukan oleh pemimpin kafir Quraisy ya untuk mencegah dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu mulai dari bujuk rayu, ancaman, fitnah, hingga penyiksaan ya terhadap penduduk yang memeluk Islam. Dan selanjutnya setelah ada perintah dari Allah, ya, Nabi Muhammad ini kemudian hijrah ke kota Madinah. Nah, di kota ini agama Islam diterima dengan baik dan mulai mengalami perkembangan pesat. Ya. Nah, setelah wafatnya Nabi Muhammad, nah Islam ini semakin berkembang ya akibat dakwah yang dilakukan oleh para pengganti Nabi ya yang kita sebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Nah, mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, terus kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, pada pemerintahannya Islam ini tidak hanya berkembang ya di daerah Jazirah Arab saja, melainkan juga berkembang ke Persia, ya, Yerusalem hingga ke Afrika. Nah, dan keempat khalifah ini juga pada pemerintahannya ini sudah mulai menata urusan kehidupan masyarakat, ya. Di antaranya seperti pada saat itu sudah membentuk Dewan Mal, ya, atau Dewan untuk mengurusi keuangan negara. Terus kemudian sudah ada sistem kalender hijriah, nah dan lain sebagainya, ya. Kemudian selanjutnya, nah sepeninggal keempat khalifah tersebut, ya kekuasaan Islam ini semakin berkembang di bawah kepemimpinan dinasti Umayyah dan juga dinasti Abbasiyah. Kalau dinasti Umayyah ini ibu kotanya Damaskus ya, yang sekarang Syria. Terus kemudian sedangkan dinasti Abbasiyah ini ibu kotanya Baghdad yang sekarang Irak ya. Walaupun kedua dinasti ini menggunakan sistem monarki yang turun-menurun ya, namun perkembangan Islam pada masa itu sangat pesat sekali ya. Dan wilayah taklukannya itu juga semakin luas ya. Bahkan juga menyebar ya hingga ke bagian benua Afrika. Ya, bagian utara benua Afrika. Dan akhirnya bisa mencapai daratan Eropa seperti Andalusia, Spanyol. Ya. Tak hanya memiliki wilayah yang sangat luas. Nah, pada masa ini Islam juga memiliki banyak sekali cendekiawan Muslim yang sangat berjasa ya, bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa sekarang. Dan meskipun ada beberapa masalah yang kerap melanda kekhalifahan tersebut, ya, namun Islam ini semakin menyebar hingga ke bagian timur benua Asia, semenanjung Balkan hingga daratan Asia Tengah, ya. Dan akhirnya Islam pun masuk ke wilayah Nusantara. Nah, selanjutnya kita akan membahas faktor perkembangan agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, ini ada beberapa faktor yang menyebabkan Islam itu bisa berkembang sangat pesat ya di Indonesia. Nah, yang pertama adalah bahwa syarat seorang masuk Islam itu sangat mudah sekali ya. Mereka hanya cukup mengucapkan ya 2 kalimat syahadat saja.
Jadi tidak ada upacara khusus untuk menyambut seorang masuk Islam. Nah, lain halnya dengan agama lain yang membutuhkan upacara khusus ya atau ritual-ritual lain. Nah, sehingga untuk masuk agama Islam ini, nah dirasa sangat ringan dan mudah sekali, sehingga tidak memberatkan mereka. Kemudian selanjutnya ada ritual ibadah sederhana, ya, yakni kita hanya cukup menjalankan sholat 5 waktu saja ya dalam sehari. Nah, dengan tata cara peribadatan yang mudah. Nah, dan hal ini berbeda dengan agama lain yang perlu tata cara peribadatan khusus, ya, sehingga hal ini juga dirasa sangat mudah bagi mereka. Nah, selanjutnya tidak ada sistem kasta ya dalam ajaran agama Islam seperti agama Hindu. Nah, kalau agama Hindu itu kan ada kasta-kasta ya. Dan inilah yang menarik orang-orang Nusantara untuk masuk Islam, terutama dari kalangan bawah ya. Karena dalam Islam itu ya derajat seseorang hanya ditentukan oleh amal perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Jadi tidak tergantung dengan kasta atau kedudukan mereka ya. Terus kemudian selanjutnya alasan yang keempat ya adalah konsep ketuhanan yang menarik. Nah, dalam Islam ini mengajarkan hubungan antara Tuhan dengan manusia, terus kemudian manusia dengan manusia yang cukup jelas ya. Dan konsep ketuhanan dalam Islam yang menekankan monoteisme ya, yaitu suatu paham yang mengajarkan berkeyakinan satu Tuhan ya. Nah, itu mutlak sangat mudah dipahami. Nah, jadi dari segala segi kehidupan ini sudah diatur ya dalam Islam. Bahkan dalam perdagangan Islam pun Islam ya sudah mengatur hal tersebut dengan baik ya dan untuk kebaikan bersama. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia. Ya. Nah, ini terdapat dua pendapat umum yang diterima ya. Nah, pendapat pertama ini mengatakan bahwa kedatangan agama Islam ya pertama kali di Indonesia itu pada abad ke-1 Hijriah ya atau abad ke-7 ya. Terus pendapat yang kedua ini juga mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia adalah pada abad ke-13. Nah, namun di mana tepatnya penyebaran Islam itu pertama kali masuk ke Indonesia? Nah, itu belum ada yang tahu secara pasti ya. Selanjutnya kita akan bahas teori-teori masuknya Islam ke Nusantara. Ya, yang pertama ada teori Gujarat, India. Yang kedua ada teori Persia, dan yang ketiga ada teori Mekah ya atau Arab. Nah, kita akan membahas satu persatu teori-teori tersebut. Nah, yang pertama adalah teori Gujarat ya, India. Nah, menurut Mosquit dan Pineapple, ya, ini berkebangsaan Belanda, ini mengatakan bahwa pembawanya itu adalah dari orang Islam, ya, yang berasal dari orang Arab yang telah lama tinggal di Gujarat. Nah, hal itu didasarkan pada penelitiannya, ya, pada kesamaan madhab yang dianut oleh kaum muslimin di Nusantara dan di Gujarat, yaitu menganut madhab Syafi'i pada saat itu. Ya. Terus yang kedua adanya kesamaan yang mencolok ya dan jelas antara batu nisan di Pasai ya yang tertulis tanggal 17 Dzulhijjah tahun 831 ya Hijriah ya maaf atau tanggal 27 September ya 1428 Masehi. Nah, dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim ya Sunan Maulana Malik Ibrahim ya dari Gresik. Nah, ini sama dengan batu nisan yang ada di Cambai, Gujarat. Nah, atas dasar penemuan inilah Mosquit ya menegaskan bahwa Islam itu berasal ya
Islam yang ada di Indonesia itu berasal dari Gujarat. Terus alasan yang ketiga, yaitu adanya banyak kesamaan batu nisan, ya, Malik As-Saleh. Nah, Malik As-Saleh ini adalah merupakan, ya, sultan dari kerajaan Samudra Pasai, ya, tahun 1927, ya, dengan batu nisan yang ada di Bengal, India. Nah, hal ini, ya, berdasarkan penelitian dari Fatimi. Fatimi itu adalah seorang sejarawan, ya. Dia juga menguatkan pendapatnya dengan menandaskan bahwa, ya, kebanyakan para tokoh di Pasai, ya, adalah orang Bengal pastinya, ya, atau keturunan dari mereka. Nah, sehingga mereka berkeyakinan, ya, bahwa agama Islam itu berasal dari Gujarat atau India. Nah, itulah alasan-alasan yang menguatkan dari teori Gujarat India. Selanjutnya, yang kedua ada teori Persia. Ya, ada teori Persia. Ini mengungkapkan, ya, bahwa agama Islam masuk ke Nusantara itu berasal dari Persia. Nah, teori ini didukung oleh kenyataan, ya, yang pertama bahwa di Sumatera bagian utara atau Aceh, ya, terdapat perkumpulan orang-orang Persia sejak abad ke-15. Nah, selanjutnya, ini menurut Marison, ya, ini juga menguatkan adanya pengaruh Persia yang jelas, nah, dalam kosakata kesusastraan Melayu. Nah, terus alasan ketiga, ya, ini kedatangan ulama besar bernama Al-Qadhi Amir Sayyid As-Sirazi, ya, yang berasal dari Persia di kerajaan Samudra Pasai. Nah, itulah yang menjadi, ya, faktor-faktor yang menyebabkan bahwa Islam datang ke Indonesia berasal dari Persia. Selanjutnya, teori ketiga, ya. Teori ketiga ini adalah teori Mekah, ya, atau Arab. Nah, menurut teori ini, proses masuknya Islam di Indonesia yaitu berlangsung dari abad ke-7 Masehi, ya, dan berasal dari Arab. Nah, jadi Islam itu dibawa oleh para musafir Arab, ya, yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Nah, adapun tokoh-tokoh yang mendukung teori ini ada Arnold, Anthony John, dan di Indonesia sendiri ada Buya Hamka, ya. Nah, buktinya ini yang pertama, ya, sudah ada perkampungan Islam atau orang Arab di Indonesia. Terus dan bukti yang kedua adalah, ya, adanya kesamaan madzhab yang dianut oleh raja-raja di Samudra Pasai, yaitu Sultan Malik As-Saleh, ya, yang bermadzhab Syafi'i, yang sama dengan madzhab yang dianut di Indonesia. Ya. Terus yang ketiga, ya, bahwa raja-raja Samudra Pasai ini menggunakan gelar Al-Malik. Nah, gelar Al-Malik ini adalah gelar yang berasal dari Mesir. Nah, yaitu budaya Islam di Mesir. Ya, jadi mereka itu biasanya menggunakan gelar Al-Malik, ya, di Mesir. Nah, jadi inilah bukti-bukti teori masuknya Islam di Indonesia, ya, berdasarkan teori Mekah. Nah, namun sampai saat ini, ya, teori ini dianggap teori yang paling kuat. Nah, tetapi walaupun begitu masih ada juga kelemahannya, yaitu terletak pada kurangnya fakta, ya, dan bukti yang menunjukkan peran bangsa Arab dan dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia. Nah, untuk materi teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, nah, ini sudah selesai, ya. Terima kasih atas perhatian kalian semua, ya, semoga bisa bermanfaat bagi kalian, ya. Terima kasih. Terus kemudian selanjutnya, ya, akan saya beri tugas, ya. Yang pertama, buatlah resuman, ya, atau peta konsep, ya, tentang materi ini. Nah, yaitu teori-teori masuknya Islam ke Indonesia, ya. Jadi sampean buat resuman, ya. Boleh. Terus atau peta konsep, ya. Terus yang kedua,
Ya, menurutmu dari ketiga teori ini, nah, manakah teori yang paling kuat membuktikan ya asal mula pembawa ya masuknya Islam di Indonesia? Nah, jawaban kalian harus disertai analisis ya atau alasan yang kuat ya. Nah, itu tugasnya. Nah, sudah selesai ya. Terima kasih semuanya ya atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.